muflihun fid dunya wa muflihun fil akhirah. Ada jenis manusia ini Bunda Ayah rahimakumullah, dunia bahagia, dunia sukses, dunia berhasil, akhirat pun berhasil. Ada manusia seperti itu. Dunia kesuksesan menantinya, akhirat karena banyak amal ibadah yang dilaksanakannya, maka tempat kembalinya adalah surga. Ini impian kita semuanya. Kemudian level di bawahnya ada lagi. Siapa mereka? Khosirun fid dunya wa muflihun fil akhirah. Di dunia dia gagal, tapi di akhirat dia berhasil. Ada model orang kayak gitu. Di dunia mungkin dulu sempat dia salah jalur, banyak maksiat, belajar dulu waktu sekolah tidak serius, putus pendidikan, banyak menyia-nyiakan waktu. Tapi di ujung-ujung hayatnya sempat dia kembali kepada Allah, taubatan nasuha, maka meninggalnya masuk surga. Artinya berarti bahagianya adalah di injury time. Kalau istilah sepak bola itu injury time, udah tambahan waktu, udah 90 menit pertambahan waktu baru menang dia. Ada orang kayak gitu. Tapi mudah-mudahan janganlah begitu kita. Mudah-mudahan yang level pertama tadi lah. Kemudian di bawahnya lagi level 3, ini tidak kita inginkan. Bagaimana ciri-ciri level yang ketiga ini, level di bawahnya? Muflihun fid dunya wa khosirun fil akhirah. Di dunia dia bahagia, tapi di akhirat dia sengsara. Ada model orang seperti itu. Dunia sekolah bagus, pendidikan bagus, karirnya mantap, tapi tak dibarengi dengan amal ibadah. Maksiat jalan, karir jalan, siangnya bekerja rajin, malamnya ke tempat maksiat. Bekerja rajin tapi tak sholat. Ada begitu Bu? Ada, banyak begitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada di tempat kita ini, insya Allah. Maka bahagia dia di dunia, di akhirat dia celaka. Karena neraka siksa Allah menantinya. Yang paling parah, ada level yang paling di bawah. Level manusia yang paling di bawah ini, siapa mereka? Khosirun fid dunya wa khosirun fil akhirah. Sudahlah celaka dunia, celaka pula akhirat. Inilah manusia yang paling rugi. Dunia, udahlah dia gagal, merampok, begal, narkoba, kriminal, kejahatan dibuatnya di dunia. Gagal di dunia, di akhirat gagal. Inilah orang yang paling celaka menurut para ulama. Dan yang paling bahagia tadi di level tertinggi, muflihun fil dunya wa muflihun fil akhirah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Ustaz, udah tahu lah kami yang Ustaz bilang itu udah seringnya disampaikan di pengajian sama guru-guru kami di Siantar. Apa kali lah Ustaz Medan ini? Awak Bu, Pak, mudah-mudahan kajinya nih supaya ingat. Karena ada pepatah mengatakan lancar kaji karena diulang, tajam pisau karena biasa, ala bisa karena biasa. Jadi kalau kita mengulang-ulang kaji lengket, bukan artinya Ustaz Medan lebih hebat dari Ustaz Siantar, tak malah begitu Bu. Enggak lah begitu, sama dalam berjuang dalam dakwah. Jadi apa yang disampaikan guru-guru kita di Siantar itu juga yang sampaikan. Kenapa? Ayatnya sama, Qur'annya sama, hadisnya pun sama. Maka apa kiat-kiat kuncinya biar bahagia dunia akhirat Ustaz? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan menjelaskan minimal. Kalau di kampung kami Labuan Batu, pinoman. Pinoman ada 4 yang harus kita lakukan dan kita tanamkan biar bahagia dunia akhirat. Apa itu? Yang pertama kata beliau, antashkuralillahi ala ni'matihi. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Kalau mau bahagia kita ibunda ayah dan syukur, tak ada lain. Karena kalau sudah tak bersyukur kita, apapun yang kita miliki
tak ada lagi nikmatnya. Kenapa? Asik mengeluh saja. Kan banyak orang begitu ya. Dikasih teh manis, kolat kali. Dikasih kopi, pahit kali. Dikasih air putih, tak ada rasanya. Dikasih jus jeruk, asam kali. Semua lah pula ibu ini mengeluh, semua dikeluhkan. Apalagi nampak orang bu, asik mengeluh aja. Kenapa ya bapak itu? Gemuk kali. Kenapa ya bapak itu kurus kali? Semua dikomplainnya. Ada orang begitu. Ada yang mengaku ya. Jadi ada orang memang asik-asik mengeluh saja dia. Itu sebenarnya bukti ataupun tanda-tanda tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersyukur itu dia menerima apapun yang Allah tetapkan dalam kehidupannya. Itulah orang yang bersyukur. Kalau dia diberikan nikmat yang sedikit, dia bersifat qanaah. Apa itu qanaah? Mencukupkan apa yang ada. Itu yang ada, itu yang diolah-olah. Tak sibuk dia memikirkan yang tak dimilikinya. Hanya fokus apa yang dia miliki, dikelolanya dengan sebaik-baiknya dan ditanamkannya rasa syukur yang mendalam. Terima kasih ya Allah, hidup aja aku sehat hari ini, itu sudah cukup ya Allah. Begitu. Maka kata Rasulullah SAW, kunci dari rasa syukur itu sebenarnya simpel, sederhana saja sebenarnya. Apa itu? Yang pertama, unzur ila man asfala minka, lihat kepada orang yang di bawahnya. Itu kunci yang pertama. Kemudian yang kedua, wala tanzur ila man fawqaka, jangan lihat orang yang di atasmu. Udah, tenanglah hati kita itu. Kenapa orang banyak yang gagal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Satu kuncinya, asik menengok orang yang di atasnya. Dikasih Allah, dia misalnya lah ini kan, dikasih Allah, oh ya, alhamdulillah. Ya, dikasih pula itu bangku. Ya, jadi kunci bersyukur bagaimana tadi kata Rasulullah, Bu, nengok yang di bawah kita. Misalnya Allah hanya memberikan kita sepeda motor, hanya kereta. Tengok di bawah kita, alhamdulillah ya Allah, hamba punya kereta, ada tetangga hamba sepeda lain dia punya. Udah bersyukur kita. Yang diberikan sepeda pun begitu juga. Jangan tengok yang di atasnya, tengok yang di bawahnya. Alhamdulillah ya Allah, hamba walaupun seperti ini ada sepeda hamba, pergi ke suatu tempat enak, hamba bisa mendayung, bisa hamba pergi dari satu tempat ke tempat lain. Ada orang di sana sepedanya pun ada, jalan kaki dari kemana-mana. Yang jalan kaki pun bersyukur juga. Alhamdulillah ya Allah, hamba masih diberikan kesehatan, bisa berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Hamba bisa ke pajak berjalan kaki, bisa ke masjid sholat jalan kaki. Alhamdulillah. Ada tetangga hamba berjalan pun tak bisa karena kena stroke. Ya. Yang sakit pun jangan pula hanya mengeluh. Yang sakit pun bersyukur. Kenapa? Karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tapi kata Rasul, kalau ada orang yang asing menengok ke atas, itulah yang membuat dia sulit bersyukur. Kenapa? Apapun yang dimilikinya tak ditengoknya, dia hanya menengok kepada orang yang lebih hebat dari dia. Misalnya macam tadi lah, diberikan dia sepeda motor, kenapa lain dia punya aku ya? Ada orang di sana punya mobil, kalau hujan tak kena dia. Enak kali dia yang punya mobil itu, tak bersyukur. Rupanya yang punya mobil ini pun kalau dia tak bersyukur, sama juga rupanya. Begitu di jalan raya, mau dipotong pula sama mobil yang lebih canggih. Misalnya dia mobil zaman dulu, rupanya memotong dia Fortuner. Seandainya lah itu mobilku, tak bersyukur jadinya. Yang dikasih Fortuner pun begitu juga. Dipotong Pajero, oh seandainya itu mobil gua pasti nyaman kali.
Yang Pajero pun rupanya tak nyaman juga. Kenapa? Begitu macet nampaknya orang naik kereta. Seandainya lah naik kereta. Terakhir balik ke kereta juga dia rupanya. Artinya apa? Kita terkadang terlalu sibuk melihat nikmat yang ada pada orang lain sehingga membuat kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul menjelaskan kunci bersyukur sangat sederhana. Jangan nengok yang di atas kita, tapi tengok yang di bawah kita. Tapi ulama menjelaskan, ini harus kita garis bawahi ini Bu, biar yang salah paham. Itu hanya berlaku dalam aspek duniawi. Tapi dalam aspek akhirat sebaliknya. Jangan pula di aspek akhirat kita buat rumus kayak gitu. Jangan. Nanti jangan begitu pulang ke Siantar, oh kata Ustaz saya kan nengok yang di bawah kita. Alhamdulillah aku sholat maghrib isya saja. Ada tetangga tak pernah sholat. Kan kacau Pak ya. Alhamdulillah ya Allah, hamba mengaji seminggu sekali. Ada tetangga hamba ngaji pun tak pernah. Rusak nanti begitu. Maka kalau dari segi duniawi tengok yang di bawah kita. Tapi kalau dari segi ukhrawi akhirat, maka untuk memotivasi kita lihat yang di atas kita. Itulah kunci bersyukur. Kemudian Ustaz, apa kunci yang kedua agar kita menjadi bahagia dunia akhirat? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan agar kita bahagia adalah laksanakan tujuan kita dalam kehidupan ini. Apa tujuan kita rupanya dalam hidup ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Maka isi hari kita dengan ibadah, isi umur kita dengan ibadah, isi waktu yang Allah berikan dalam kehidupan kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah terafdal adalah salat. Maka perbaiki salat kita. Kalau masih banyak bolong-bolong salat, maka koreksi salat kita. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan salat maka hatimu menjadi tenang, maka hatimu menjadi bahagia. Kalau rajin kita salatnya bagus, salatnya tak bolong-bolong, bahagia hatinya. Tapi kalau jauh dari Allah, makan tak enak, tidur tak nyenyak, siang termenung-menung, malam tak bisa tidur. Kenapa? Karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jauh dari Allah, semua terasa jauh dalam kehidupan kita. Maka kalau kita ingin semuanya dekat dan bahagia, dekatlah kita kepada Allah, perbaiki hubungan kita kepada Allah dengan ibadah kepada Allah. Berarti Ustaz menyuruh kami di dalam masjid saja lah Ustaz ya. Berarti besok pulang kami ke Siantar Ustaz, nanti sore izin sama pasangan, izin sama suami di masjid iktikaf. Betul itu Bu, kayak gitu Bu? Enggak lah Ustaz. Janganlah Ustaz menyuruh kami di dalam masjid aja. Tapi Ustaz bilang tadi ibadah kunci bahagia. Rupanya ibadah itu Bu, bukan hanya sholat, bukan hanya mengaji, bukan hanya sholawat, bukan hanya itu. Tapi ternyata ibadah itu luas maknanya. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Yang kita bilang tadi ibadah itu masih satu aspek hablum minallah. Hablum minannas, silaturahim ini pun kalau kita niatkan mencari ridho Allah, ibadah juga ini. Silaturahim. Ya. Karena memang dianjurkan di dalam agama kita. Ini yang kedua. Cara kita bahagia, banyak-banyak ibadah. Banyak-banyak kita memperbaiki sholat. Ustaz, kalau kami seandainya sholat wajib saja Ustaz, sholat sunnah tidak kami lakukan, karena Ustaz kan wajib hukumnya. Kalau yang sunnah itu kan kalau tak dikerjakan tak apa-apa. Gak usah kami sholat sunnah Ustaz, sholat wajib aja. Aman nggak Ustaz? Dalam hadis Arba'in An-Nawawi, ternyata pertanyaan ini ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inni ahlaltul halal wa harramtul haram. Kemudian sahabat mengatakan, ya Nabiullah, aku ya Nabi hanya melakukan yang wajib-wajib saja, meninggalkan yang haram-haram saja.
memakan yang halal, menjauhi yang haram. Apakah aku bisa masuk surga? Kata Rasul, bisa. Rupanya yang wajib-wajib saja pun kita lakukan, yang haram kita tinggalkan, bisa masuk surga. Tapi masalahnya Bu, di yaumul mizan nanti, hari timbangan, ini kan rentan kali. Berarti kalau ditimbang itu pas-pasan dia bukan? Tak ada kelebihan sama sekali. Iya, kalau ibadah kita itu sempurna, tahulah kadang sholat kita, kadang awal sholat Allahu Akbar, teringat kunci. Kemana aku buat kunciku? Apalagi ibu-ibu ya, Allahu Akbar. Udah hidup muda ini, pakai berdiamkan. Ya. Tak khusyuk kita kadang ibadah itu. Jadi apakah ibadah seperti itu yang kita tunjukkan kepada Allah yang tidak sempurna? Itulah yang kita tunjukkan. Oleh karena itulah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak-banyak melaksanakan amalan sunnah. Banyak-banyak amalan sunnah, karena sunnah itu adalah nawafil. Apa itu nawafil? Menambah dari kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah wajib kita. Sholat wajib mungkin kurang khusyuk, mungkin tak menghayal-hayal kita, pemaninannya tak jelas, atau Al-Fatihah kita kurang fasih, bacaan kita kurang panjang pendeknya, kan banyak kekurangan kita Bu. Maka untuk menutupinya, tutupilah dengan sholat-sholat sunnah. Itu fungsinya. Apalagi ibadah wajib, puasa misalnya. Ustaz, kami kalau setelah puasa sedang Kamis Ustaz, nanti aja bulan Ramadan kami puasa. Ya aman, memang aman. Iya, kalau puasa kita itu memang betul-betul ibadah yang murni kita laksanakan. Jadi kadang-kadang puasa juga, tapi menggosip juga. Karena begitu kan, tonton sama tetangganya. Oh Cik, sini loh Cik. Nah, ingat loh Cik, kalau pengajian kita udah menggosip dia, hilang pahala puasanya. Ya, jadi bagaimana? Oh, Ustaz mau dudukkan ibu-ibu aja. Bapak-bapak berarti enggak ya. Ustaz ini kena laki-laki, membela laki-laki juga. Selalu dari tadi ibu terus. Bapak-bapak pun sama Pak. Puasa kita pun banyak juga yang kurang ibadah puasa kita. Kenapa? Puasa pagi-pagi itu Pak handphone, seluruh video, tenang-tenang juga orang. Pertama saja itu Bu, pertama astagfirullah, nanti nampak satu lagi alhamdulillah. Udah berkuranglah amalan pahala puasa wajibnya. Jadi Ustaz kayak mana lah, udahlah Ustaz jangan menyindir kami lah. Udah tahu lah kami Ustaz ibadah puasa wajib kami kurang, banyak minusnya. Bagaimana menutupinya? Itulah tadi fungsi dari puasa Senin Kamis tadi. Mana tahu adanya kurang-kurang waktu puasa wajib, nanti waktu di hari pertanggungjawaban, wahai fulan, wahai bapak fulan, tunjukkan, tolong wahai malaikat pencatat amal, tunjukkan bagaimana amalan puasa si fulan ini. Ditunjukkanlah Bu ya, banyak kurangnya. Tapi ternyata begitu dilihat amalan sunnah, banyak puasa sunnah ditutupi oleh puasa-puasa sunnah ini. Ustaz, kami gak usah sedekah Ustaz. Sedekah itu kan hukumnya sunnah. Kami yang zakat saja loh Ustaz, zakat mal, zakat fitrah itu yang wajib. Ya kan Bu? Zakat yang wajib bukan? Kalau sedekah kan sunnah bukan? Sedekah, wakaf, iya betul Bu. Memang ada sahabat bertanya, kalau yang wajib-wajib saja selamat kita di dunia ini, dunia akhirat selamat, tapi tak menjamin. Kenapa? Bisa jadi waktu kita berzakat wajah kita cemberut, ambil zakat pun sakit hati. Kenapa? Mungkin karena puasa itu Bu ya. Misalnya zakat fitrah kita serahkan, karena lapar ini tahu lah Bu, agak payah senyum. Nah, rupanya ambil zakatnya sedih hatinya. Ibu ini kok cemberut saja sama saya, mungkin benci sama saya. Berarti dalam amalan kita itu masih ada kurangnya. Ataupun mungkin kita mengeluarkan zakat kita, entahnya berasnya kurang timbangan dikit, bisa jadi Bu. Atau bisa jadi berasnya rupanya dalamnya nggak bagus, banyak apa aja batu-batunya. Waktu dimasak, sopel gigi orang.
Kenapa? Rupanya beras-beras murah kita keluarkan, tak sesuai dengan beras sehari-hari. Nah, berarti kurang sempurna ibadah zakat kita. Bagaimana cara menyempurnakannya? Sedekah banyak, wakaf dan ibadah infak lain sebagainya. Maka tercukupilah amal-amal wajib tadi. Nah, itu yang keberapa, Bu? Kedua. Yang pertama tadi dalamkan rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, hidupkan ibadah kita kepada Allah, bahagialah kita dunia akhirat. Yang ketiga apa, Ustaz? Yang ketiga, wa antaqdi lima salihil a'mal. Tunaikanlah kemaslahatan umat. Yang namanya kita manusia ini kan bukan makhluk individual loh ya. Dari kita lahir sampai kita wafat butuh manusia. Ada rupanya di sini Bu kita lahir tanpa bidan. Oh, ada juga Ustaz. Tapi jangan bukan. Begitu lahir kita, ada rupanya kita yang bisa diri sendiri. Tidak. Pasti diajari orang tua. Orang lain juga. Meninggal misalnya, ada orang meninggal itu dia memandikan dirinya sendiri, nggak ada Bu ya. Pasti fardu kifayahnya dikerjakan oleh orang lain. Maka begitulah kita makhluk sosial. Sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, kita butuh orang lain. Maka tunjukkanlah kepedulian sosial. Ada anak-anak yatim di lingkungan kita, santuni anak-anak yatim. Ustaz, siapa yang kami santuni anak yatim kok di Medan ini? Saya Bu, anak yatim juga Bu. Oh, kok Ustaz tidak lagi hitung lagi, Ustaz sudah besar. Oh, itu kami pun anak yatim juga Ustaz. Oh, ya pun ada ya. Jadi bagaimana menghitung anak yatim ini kalau dia masih di dalam tanggungan orang tuanya, belum lagi dia sampai usia baligh, maka itulah anak yatim. Tapi ada juga ulama mengatakan kalau dia sudah akil baligh tapi belum bisa dia berusaha sendiri, mungkin masih sekolah, itu ya, Bu. Oh iya, oh siapa Bu? Oh ya itu piatu. Tapi nggak ada anaknya, bukan anak yatim, mama yatim Bu. Nah itu nggak dihitung lah pula Bu, itu kan. Maka kepedulian sosial, bantulah anak-anak yatim. Kenapa? Karena anak yatim ini paling sedih Bu. Karena sebagai apa namanya, dan dulu memang meninggal orang tua saya di usia 12 tahun. Bagaimana kesedihan anak yatim itu, tahu saya bagaimana penderitaannya. Terutama ini bentar lagi kan bulan puasa. Di bulan puasa lah yang paling sedihnya anak yatim itu. Paling sedih anak yatim di bulan puasa. Kenapa? Begitu sore-sore nampaklah di luar orang tua membawa anaknya mencari bukaan. Cari dari pinggir-pinggir jalan itu. Dia terkenanglah dia dulu waktu ayahnya masih hidup. Seandainya lah ayahku masih hidup, pasti ada yang membawa aku mencari bukaan sore-sore ini. Berlinang air matanya, aku menangis. Di saat puasa kelaparan dia rindu dengan ayahnya, menangis dia. Tapi apa yang bisa dilakukan lagi? Itulah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat dia usia yang sangat membutuhkan belayan kasih sayang seorang ayah, disitulah dia kehilangan orang tuanya. Maka kita sebagai umat Islam tunjukkan kepedulian sosial kita, bantulah anak-anak yatim, fakir miskin, kaum duafa dan lain sebagainya. Yakin dan percayalah, Rasul menyatakan, mana kosong sedekah min malin. Tidak akan berkurang rezeki orang yang rajin sedekah. Bahkan kalau orang rajin sedekah, Pak ya, banyak dia sedekah, rajin sedekah, itulah pemancing rezekinya, pemancing karirnya, dan hartanya akan turun keberkahan dalam kehidupannya. Insya Allah. Yang keberapa tadi Bu? Ketiga. Satu lagi nih Bu, sabar lah Bu. Ini kadang ibu-ibu ini nggak sabar, bapak-bapak ini ya. Nah, sabar, satu lagi nih Pak. Apa satu lagi nih? Kunci bahagia. Fahdaru ala zulmikum fi hayatikum. Berhati-hatilah kamu, jangan sampai berbuat zalim, jangan sampai berbuat maksiat dalam kehidupan. Jadi salah satu faktor orang tak bahagia, Ibu Daya rahmatullah, karena
biasa berbuat maksiat. Itulah memperoleh maksiat. Kenapa? Karena Rasul menjelaskan al-ithmu ma haka fi nafsika. Dosa itu dapat membuat gejolak kesedihan di dalam hatimu, ketidaktenangan di dalam hatimu. Maka kalau ada orang bermaksiat, maka kita bahagia, itu sebenarnya nggak bahagia, luarnya saja bahagia. Tapi dalam hatinya bergejolak hatinya. Wah, maksiat ini ya. Tak senang hatinya itu sebenarnya. Maka kalau kita ingin bahagia, jauhi maksiat. Jauhi. Walaupun godaan setan yang luar biasa, walaupun kesempatan ada, pejabat misalnya ada kesempatan untuk melakukan korupsi, maka ingatlah kunci bahagia adalah menjauhi perbuatan dosa. Maka dengan kita menjaga diri kita dari perbuatan maksiat, yakin dan percayalah Allah akan menanamkan kebahagiaan dalam hati kita. Dan sebaliknya, kalau setiap ada perbuatan jahat langsung kita lakukan, itulah yang menyebabkan rezeki mandek, hubungan keluarga mulai retak. Apalagi akibat dari perbuatan dosa itu, Allah menurunkan sedikit dari hukuman di dunia ini. Berarti Ustaz, dosa yang dilakukan manusia ada juga efeknya di dunia, ada Bu. Berarti ngapain sampai di akhirat nanti disiksa lagi? Orang yang berdosa itu kenapa di akhirat masuk neraka lagi? Tapi Ustaz bilang di dunia ada juga apanya, hukumannya. Di dunia DP-nya, kontannya di akhirat. Ada aja itu dikasih Allah ujian, ada Bu, ada. Entah apa aja itu, macam lah. Entah kebakaran rumah lah, Ustaz menakut-nakuti aja. Contoh ya, contoh. Apalagi kadernya hancur, bisnisnya rusak, bangkrut, macam. Maka jauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah 4 hal yang harus kita lakukan agar kita bahagia dunia dan akhirat. Kita simpulkan, yang pertama, tanamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hidupkan ibadah dalam kehidupan kita. Yang ketiga, tunjukkan kepedulian sosial kita sebagai makhluk sosial. Dan yang keempat, jauhilah perbuatan-perbuatan maksiat agar kita dunia dan akhirat mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon dimaafkan. Segala yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila terdapat kesalahan, kesilapan, ananda mohon dimaafkan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kita tutup dengan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghiran wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menadahkan tangan dengan penuh kerendahan hati kami ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang penuh dengan dosa, berlumuran dengan kesalahan ya Allah. Kami memohon ampunilah dosa-dosa kami ya Arhamar Rahimin. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah dosa orang tua kami. Apabila orang tua kami masih dapat kami lihat, masih dapat kami tatap matanya, kami tatap wajahnya ya Allah, masih dapat kami peluk tubuhnya ya Allah, berikanlah kesanggupan kepada kami untuk membahagiakan mereka dalam kehidupannya ya Rahman Rahimin. Sehatkan orang tua kami ya Allah, cabut penyakit-penyakit yang ada pada orang tua kami ya Rahman. Bahagiakanlah hati orang tua kami ya Rahman Rahimin. Mudahkan urusan orang tua kami dunia dan akhirat yang mujibas sa'ilin.
Namun apabila orang tua kami sudah berada di alam barzakh, sudah berada di sisimu ya Allah, kami hanya mampu mendoakan ya Allah, lapangkan kubur orang tua kami ya Allah. Terima amal ibadahnya ya Rahman. Ampunilah kesalahan kesilapan mereka semasa hidupnya ya Allah. Mungkin mereka sibuk dalam membesarkan kami, mencari nafkah, memperjuangkan kehidupan kami ya Allah, sehingga terkadang mereka lalai beribadah kepadamu, sehingga mereka terjerat dalam perbuatan dosa ya Allah. Maka betapa hati kami pilu dan sedihnya ya Arhamar Rahimin. Keberadaan kami lah menjadi alasan mereka berbuat kesalahan. Maka kami mendoakan, kami mengharapkan dengan penuh pengharapan ya Allah, ampunilah orang tua kami yang sangat kami sayangi ya Arhamar Rahimin. Janganlah azab mereka di dalam kuburnya ya Allah. Jadikanlah kuburan orang tua kami taman dari taman-taman surga ya Arhamar Rahimin. Serta ampunilah seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat ya Arhamar Rahimin. اللهم انزل الرحمة والنعمة والصحة والعافية والسلامة والبركة والتوفيق والهداية والعناية برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, limpahkanlah kepada kami dan keluarga kami ya Allah kesehatan, perlindungan, taufik, inayah dan hidayah, keselamatan selalu ya Arhamar Rahimin. Bahagiakanlah kami ya Allah dunia dan akhirat. Jadikanlah kami hamba-Mu yang bersyukur ya Allah, istiqomah dalam ibadah ya Allah. Kuatkanlah jiwa kami, kuatkanlah keimanan kami agar senantiasa melaksanakan perintah-Mu ya Rahman dan menjauhi larangan-Mu ya Arhamar Rahimin. Hanya kepadamu lah kami memohon ya Allah. Kami hanyalah hamba-Mu yang tiada daya dan upaya ya Allah, selain dengan pertolongan-Mu wahai Maha Penolong, wahai Maha Pengasih, wahai Maha Penyayang ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teringat orang tua tadi. Kursinya nggak usah sewa. Kursinya nggak usah sewa. Gratis. Gratis.